Hello guys, kembali lagi bersama Si Love Story. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga rezeki kalian pada lancar semua ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film zombie yang rilis pada tahun 2020 berjudul Alive. Lainnya, film ini menceritakan tentang seseorang yang mencoba bertahan hidup di dalam sebuah apartemen karena adanya wabah zombie. Namun, ketika ia sudah menyerah dengan hidupnya dan mau bunuh diri, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang dan memberikannya harapan hidup dan semangat hidup lagi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai ketika seorang gamer bernama Junwoo sedang berada di apartemennya sendirian karena ayah, ibu, dan saudari perempuannya saat itu pergi entah kemana. Lalu saat baru bangun tidur, Junwoo kemudian mabar sambil live streaming game bersama dengan teman-temannya. Lalu saat baru mau mulai bermain dan saling menyapa, beberapa dari teman-teman Junwoo mengatakan bahwa mereka mendengar sebuah berita aneh di televisi. Karena penasaran, Junwoo pun mencoba menyalakan TV di rumahnya. Lalu tiba-tiba sebuah peringatan darurat dari pemerintahan pusat muncul di layar TV dan HP milik Junwoo. Di berita disebutkan sepertinya muncul wabah misterius yang menyebabkan seseorang tiba-tiba berubah menjadi brutal, menyerang sesamanya, serta emosian dan liar. Hal itu membuat para warga panik, sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Junwoo juga melihat kekacauan di sekitar tempat tinggalnya itu dari jendela balkon apartemennya. Setelah melihat kejadian itu, Junwoo mendengar ada suara-suara teriakan dan ribut-ribut dari luar pintu apartemennya. Ketika ia mencoba mengeceknya, tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menerobos masuk ke dalam apartemennya. Awalnya Junwoo mencoba mengusir pria asing yang mengaku-ngaku sebagai tetangganya itu. Tapi karena pria itu telah berjanji bahwa ia akan pergi setelah meminjam toiletnya, maka Junwoo pun terpaksa mengizinkannya. Namun, karena pembawa berita mengatakan bahwa penularan virus dapat terjadi melalui darah akibat gigitan ataupun luka, seketika Junwoo langsung mengambil sebuah pisau dan menodongkannya pada si pria saat baru keluar dari toilet. Karena ia sempat melihat bahwa pria itu sedang terluka di tangannya. Perlahan-lahan pria itu kemudian berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang Junwoo. Tapi untungnya Junwoo berhasil mendorong zombie itu keluar dan mengunci pintunya. Setelah kejadian itu, Junwoo kemudian menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah kulkas. Lalu ia mencoba menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Tapi karena John kesulitan mendapatkan sinyal, ia pun hanya mendapatkan beberapa chat dari ibunya yang mengatakan bahwa mereka baik-baik saja di sebuah tempat yang aman. Ibunya juga menyuruh Junwoo untuk tetap di dalam apartemen dan bertahan hidup di sana. Kemudian Junwoo mengumpulkan seluruh persediaan makanan yang saat itu ia miliki, namun tidak banyak makanan yang tersisa karena sebelumnya ia sangat malas berbelanja kebutuhan makanan. Keesokan harinya, Junwoo mencoba menyantolkan HP-nya kepada sebuah drone dan menerbangkannya agar ia mendapatkan sinyal dan lalu menghubungi keluarganya. Tapi sayangnya ia gagal karena tiba-tiba saja HP-nya kehabisan baterai. Lalu Junwoo mencoba menghadapi stresnya dengan cara bermain game. Namun, kenyataannya ia justru semakin stres karena tiba-tiba internet terputus. Malamnya Junwoo terbangun dari tidurnya saat ia mendengar suara ribut-ribut di bawah. Ternyata ada seorang polisi yang mencoba melawan para zombie di luar sana. Tapi sayangnya polisi itu gagal menyelamatkan diri sehingga ia pun dikeroyok oleh para zombie-zombie tersebut. Melihat kejadian itu, Junwoo mencoba meneriaki para zombie agar mereka tidak menyakiti polisi itu. Namun, teriakan Junwoo tidak digubris oleh para zombie tersebut. Dan justru membuat salah satu zombie yang ada di dekat pintu apartemen mencoba menerobos masuk ke dalam apartemennya. Ia berusaha menahan sekuat tenaga agar zombie itu tak masuk ke dalam. Tapi karena zombie itu terlalu kuat, Junwoo terpaksa berlari ke arah jendela balkon dan memancing zombie itu hingga akhirnya zombie itu terjatuh ke bawah. Setelah kejadian itu, Junwoo pun memutuskan menyegel pintunya lagi dengan lebih kuat. Junwoo tidak sengaja melihat sebuah iklan yang membuat dirinya kilaf dan memakan stok pop mie terakhir miliknya. Karena terlalu seru menyeruput mie, ia tak sengaja menjatuhkan botol berisi air di dekatnya. Lalu saat mau cuci tangan, ia baru sadar bahwa keran air kini sudah tak berfungsi lagi. Sehingga Junwoo saat ini hanya memiliki beberapa makanan ringan dan juga beberapa botol alkohol milik ayahnya. Pada hari ke-15,
Junwo menjadi sangat mabuk karena selama ini ia hanya memakan snack dan juga meminum alkohol, sehingga Junwo pun mulai berhalusinasi tentang keluarganya yang datang. Shin berpindah di esok hari. Sepertinya Junwo tak ingin menyerah begitu saja. Ia mencoba menelpon lagi sambil bergelantungan berharap ia dapat mendapatkan sedikit sinyal. Tapi setelah ia terhubung dengan keluarganya, Junwo harus menerima kenyataan pahit bahwa ia menerima voice note kata-kata terakhir sebelum keluarganya diserang oleh para zombie. Setelah kejadian itu, Junwo sangat sedih dan tak bisa mengendalikan emosinya. Ia keluar dari apartemennya dan melampiaskan hal itu dengan cara menghabisi beberapa zombie. Namun karena zombie-zombie itu terlalu banyak, Junwo pun harus mengendap-endap agar ia bisa kembali ke dalam apartemennya lagi. Malamnya terjadi ledakan besar di tengah-tengah kota yang menyebabkan seluruh listrik yang ada di kota itu menjadi padam, termasuk di apartemen tempat tinggal Junwo. Kenyataan pahit itu menjadi Junwo tak bisa berpikir dengan jernih sehingga ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi tiba-tiba ia melihat ada sebuah laser yang menunjuk ke arah dirinya. Sehingga Junwo pun membatalkan aksi bunuh dirinya. Ternyata laser itu merupakan ulah dari seorang wanita yang tinggal di sisi lain dari apartemen Junwo. Kemudian wanita itu menyuruh Junwo untuk menemuinya lagi pada pukul 7 pagi besok. Esok harinya, Junwo malah ketiduran dan terbangun pada pukul 11 siang. Ia pun mencoba meminta maaf dan memberitahukan namanya pada si wanita itu. Ternyata si wanita itu bernama Kim Yubin. Saat Junwo sedang memberikan isyarat bahwa ia membutuhkan makanan, tiba-tiba saja terdengar suara dari pintu apartemen Yubin, sehingga ia menyuruh Junwo untuk bertemu lagi di hari berikutnya. Ternyata suara itu berasal dari zombie yang terkena jebakan milik Yubin. Tanpa basa-basi, Yubin pun langsung menghabisi zombie itu. Keesokan harinya, Yubin berusaha melemparkan sebuah bola yang sudah ia ikatkan dengan tali agar ia bisa mengirimkan beberapa makanan pada Junwo. Namun, sayangnya usahanya gagal karena lemparan Yubin tak cukup untuk menjangkau apartemen milik Junwo. Melihat hal itu, Junwo pun mencoba menggunakan drone. Kali ini usaha Junwo sukses besar, dan ia berhasil mendapatkan beberapa stok makanan dari Yubin. Ketika Junwo sedang asik makan, tiba-tiba ia terkejut ketika melihat ada salah satu zombie yang mengambil bola milik Yubin dan menarik talinya yang terikat pada bola dan terhubung dengan meja makan Yubin. Dan kemudian mengakibatkan meja di belakang Yubin terlempar ke arah Yubin. Yubin pun pingsan. Zombie itu mencoba memanjat apartemen Yubin. Sementara saat ini Yubin masih belum sadarkan diri. Junwo pun mencoba mengganggu zombie itu dengan menggunakan drone miliknya. Tetapi zombie itu terlalu pintar sehingga ia bisa menghancurkan drone milik Junwo. Ketika zombie itu hendak masuk ke dalam apartemen Yubin, Yubin yang sudah tersadar langsung memotong tangan zombie itu hingga ia terjatuh. Namun karena zombie itu, Yubin terluka dan barang-barangnya menjadi berantakan. Tapi ia bersyukur karena tindakan Junwo telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, stok makanan milik Junwo yang diberikan oleh Yubin hanya bisa bertahan 2 hari ke depan. Ia pun memutuskan untuk pergi keluar dan mencari persediaan makanan. Kemudian Junwo mencoba masuk ke dalam apartemen milik tetangganya, yang mana di sana ia melihat ada sebuah kaki. Dan Junwo mencoba melemparnya dengan menggunakan sepatu. Melihat tidak ada reaksi dari kaki itu, Junwo pun segera menggeledah seluruh rumah dan menemukan beberapa persediaan makanan. Selain itu, Junwo juga mengambil beberapa peralatan termasuk headset dan walkie-talkie. Namun ketika Junwo hendak pergi, tiba-tiba ada salah satu zombie yang datang dan mencoba menyerang Junwo. Beruntung ia berhasil mengalahkan zombie itu, sehingga ia bisa kembali ke apartemennya dengan selamat. Junwo mencoba menggunakan headset untuk menyalakan radio. Tapi sayangnya ia tak bisa menemukan saluran radio yang masih aktif. Kemudian ia pun mengirimkan beberapa makanan dan juga walkie-talkie pada Yubin agar mereka dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Yubin pun berterima kasih karena kehadiran Junwo membuat hidupnya menjadi berwarna lagi. Ternyata Yubin sebelumnya juga pernah mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Lalu mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama. Meski jarak mereka terpisah oleh zombie, namun hal itu justru membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Tapi pada suatu hari entah mengapa tiba-tiba saja para zombie-zombie di sekitar apartemen Yubin mulai aktif.
dan hendak masuk ke dalam apartemen Yubin. Hal itu membuat Yubin panik, dan ia tak sengaja menyenggol mejanya, sehingga para zombie pun mulai berlarian masuk ke tempat Yubin. Namun pintarnya Junwoo menelpon apartemen di sebelah Yubin agar para zombie teralihkan ke arah suara telepon dan tidak jadi masuk ke apartemen milik Yubin. Singkat cerita, dengan berbekal keinginan untuk dapat hidup bersama, mereka berdua memutuskan untuk menerobos para zombie itu. Awalnya, Junwoo berencana untuk turun terlebih dahulu. Namun, tanpa ia sadari, tiba-tiba Yubin langsung melompat dan melewati zombie-zombie itu di jalanan, dan lalu pada akhirnya mereka berdua berhasil melewati para zombie itu dan masuk ke dalam lift. Mereka pun berencana pergi ke lantai 8 karena Yubin sebelumnya telah mengamati bahwa lantai itu aman dari para zombie. Namun, sepertinya dugaan Yubin salah karena para zombie-zombie itu berhasil mengikuti mereka. Untungnya masih ada seseorang di lantai tersebut, sehingga mereka pun diselamatkan oleh orang itu dan mempersilahkan Yubin dan Junwoo masuk ke dalam apartemennya. Dalam apartemen, bapak-bapak ini mengatakan bahwa ia sering melihat ada helikopter yang berlalu lalang melewati apartemen mereka. Sepertinya masih ada harapan hidup bagi mereka semua. Mereka mengobrol sambil makan makanan yang disuguhkan oleh bapak tersebut. Meski begitu, Yubin tampaknya masih menaruh curiga terhadap bapak-bapak tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba saja Junwoo merasa pusing dan mulai tak sadarkan diri. Sementara Yubin menyadari bahwa ternyata apartemen tersebut bukanlah milik bapak-bapak itu. Ketika Yubin terbaring lemas, bapak-bapak itu membawa Yubin ke dalam sebuah kamar dan meninggalkannya di sana. Ternyata bapak-bapak ini berniat membiarkan Yubin dimakan oleh istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Ia pun melepaskan talinya sehingga zombie itu langsung menyerang Yubin. Tak lama kemudian Junwoo yang sadar langsung menodongkan pistol ke arah bapak-bapak itu. Tetapi karena si bapak-bapak itu melepaskan talinya, Junwoo pun berlari dan mencoba menahan tali itu agar Yubin tak dimakan oleh zombie tersebut. Tapi entah mengapa tiba-tiba suara di dalam kamar sana menjadi sangat hening. Bapak-bapak itu mencoba masuk ke dalam karena ia mengira bahwa Yubin telah membunuh istrinya. Namun ternyata Yubin berhasil menjebaknya, sehingga bapak-bapak itu tergigit oleh istrinya sendiri. Tanpa basa-basi, Yubin pun melepaskan tembakan dan membunuh mereka berdua. Suara tembakan itu membuat para zombie mulai berdatangan. Karena mereka merasa sudah tidak ada harapan lagi, Yubin pun menyuruh Junwoo untuk segera mengakhiri hidup mereka. Tapi sepertinya Junwoo tak bisa melakukan hal itu, karena Junwoo merasa bahwa ia telah jatuh cinta pada Yubin. Lalu tiba-tiba terdengar suara helikopter yang datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka berdua berencana pergi menuju lantai paling atas agar para penyelamat bisa menyelamatkan mereka. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung menerobos zombie-zombie yang ada di atas sana. Ketika zombie-zombie itu mengejar mereka, Junwoo mencoba menahan para zombie itu dan menyuruh Yubin untuk segera pergi ke lantai paling atas. Ketika Yubin sudah sampai, ia tak melihat ada satupun helikopter yang melintas di sana. Ketika Junwoo pergi menyusul Yubin, mereka berdua hanya bisa pasrah. Karena itu merupakan satu-satunya harapan bagi mereka untuk pergi dari apartemen zombie tersebut. Mereka berteriak sekencang-kencangnya dan berharap para regu penyelamat datang mendengar teriakannya. Namun sayangnya para zombie itu berhasil menerobos pintu dan hendak menyerang mereka berdua. Junwoo pun mencoba menembaki para zombie-zombie itu. Hingga akhirnya ia mulai kehabisan peluru. Ketika sudah tak ada harapan lagi untuk dapat bertahan hidup, tiba-tiba saja muncul sebuah helikopter yang langsung menembaki para zombie tersebut dari belakang. Pada akhirnya, mereka berdua pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat. Mereka sangat senang karena mereka berhasil keluar dari apartemen itu. Sementara itu, para pejabat pemerintah bekerja sama dengan pasukan militer untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup dengan cara melacak postingan mereka yang ada di media sosial. Dengan begitu mereka dapat menemukan orang-orang dengan lebih mudah. Dan film pun berakhir.